Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mam. Sore-sore kita ketemu ya di live Instagram. Dan hari ini kita akan membahas soal keuangan di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, akan mengajak Anda untuk ikut serta bertanya. Karena kita hari ini akan membahas tentang dana darurat di masa darurat. Benar banget ya, Moms ya, kita sekarang lagi memasuki masa pandemi. Bisa dibilang ini adalah masa darurat. Di mana banyak mungkin dari kita yang kehilangan pekerjaan atau mungkin juga sementara dirumahkan, tidak mempunyai penghasilan lagi. Nah, kita akan berbicara nih mengenai dana darurat. Apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan dana darurat, atau mungkin balik dulu, haruskah kita tetap memiliki atau menyiapkan dana darurat di masa seperti ini? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya bersama Rista Zwestika Reni S. Sarjana Sosial AWP CFP, Financial Planner, financialku.com. Nanti Moms boleh langsung bertanya, tinggalkan pertanyaan di kolom komen, nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Rista ya, dari Financialku. Oke, sebentar, sepertinya Mbak Rista belum bergabung. Oh, sudah. Oke, kalau gitu pertanyaannya ya mengenai dana darurat nanti pastinya akan langsung dijawab oleh Mbak Rista. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Rista. Selamat sore, Mbak Enji. Apa kabarnya? Apa kabar, Mbak Rista? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Enji. Mbak Enji? Sehat juga, alhamdulillah ya. Mbak Rista, ini mungkin kita tahu saat ini kita bisa bilang ini adalah masa darurat. Karena kita tahu ya banyak dari moms yang saat ini mungkin yang sebenarnya udah menyiapkan dana darurat dari kemarin-kemarin. Tapi akhirnya dana darurat tersebut akhirnya terpakai di masa darurat ini. Ya kan? Tapi tunggu sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi nih. Mungkin Mbak Rista bisa kasih tahu dulu nih buat mom semuanya. Definisi dari dana darurat itu sendiri apa sih, Mbak Rista? Oke, thank you Mbak Enji, dan salam kenal juga buat para moms yang hadir pada sore hari ini. Tetap ceria ya moms gitu ya. Meskipun dana-dana yang tadinya sudah darurat, tapi tetap kita harus tetap tersenyum ya Mbak Enji ya. Oke, nah Mbak Enji sama moms semua, kalau ditanya apa sih definisi darurat? Tadi aku sudah sempat dengar nih kata Mbak Enji tadi, dengan adanya si COVID-19 ini gitu ya, keuangan sudah mulai berkurang. Bahkan ada yang mungkin para moms yang kehilangan pekerjaan, income-nya berkurang gitu ya, dan akhirnya mau tidak mau ngambil tuh dana-dana yang sudah kita persiapkan untuk tujuan yang lain. Nah artinya gitu ya, tadi dalam kehidupan itu ada suatu kondisi yang unpredictable gitu Mbak, yang kita tidak bisa predik gitu ya, di luar prediksi kita. Nah jadi dana darurat itu apa sih gitu ya? Dana darurat itu moms kasarnya gini, sebuah dana gitu ya, sekumpulan dana gitu ya, yang kita persiapkan atau kita sediakan untuk mengantisipasi kalau terjadi resiko-resiko gitu ya, atau biaya-biaya yang akhirnya di luar dari kendali kita, atau yang mesti keluar tidak sesuai dari budget biasanya gitu. Ini Mbak Enji. Nah, jadi kalau mungkin kita tahu, harus tahu juga sekarang manfaat dari dana darurat itu sendiri apa? Apakah sebenarnya sih kayaknya sekarang banyak dari moms, banyak dari keluarga juga yang sudah mulai menggunakan dana darurat di masa darurat ini sebenarnya ya. Ya, betul. Kalau ditanya manfaatnya apa? Biasanya nih Mbak Enji, lagi-lagi kalau kondisinya darurat, biasanya yang darurat adalah dananya Mbak Enji gitu ya. Makanya penting banget kita gitu punya yang namanya spare dana darurat pada saat kita punya income di awal gitu ya. Manfaatnya apa? Dengan tadi Mbak Enji bilang, dengan ada si COVID-19 ini kurang lebih 6-7 bulan kita udah di rumah aja nih Mbak Enji gitu ya. Kemudian kurang gitu ya. Kemudian ada apa lagi gitu ya, biaya sekolah anak yang terus tetap kita bayar gitu ya. Kemudian gara-gara ada si COVID ini, otomatis ada satu sisi pos-pos yang makin membengkak nih Mbak Enji, pos kesehatan pastinya gitu ya, sama pos makan. Nah ini yang harus kita antisipasi. Nah saat inilah gitu ya digunakan yang namanya dana darurat Mbak Enji gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita sakit gitu Mbak Enji ya, kalau kita sakit terus kita nggak punya perlindungan gitu, baik dari perusahaan atau secara mandiri, mau tidak mau tadi dana yang harus keluar sendiri. Itu sih Mbak Enji beberapa manfaatnya. Oke, kalau di luar masa pandemi seperti ini ya, ini kan bisa dibilang masa luar biasa atau masa darurat. Sebenarnya
gimana caranya sih kita menyiapkan dana darurat dan biasanya berapa persen dari penghasilan kita sisihkan untuk dana darurat? Oke, ini pertanyaannya keren banget Mbak Enji, selalu ditanyakan sama para moms, karena para moms itu kalau udah darurat dananya bikin pusing Mbak Enji gitu ya, nanti muncul keriput-keriput di wajah. Oke, nah jadi gini Mbak Enji, kita itu dia rencana keuangan kan kita punya sebuah piramida gitu ya, di mana piramida itu basicnya adalah cash flow gitu ya, karena kita nggak bisa mempersiapkan dana darurat kalau uangnya nggak ada nih Mbak Enji gitu ya, repot nih. Benar. Gitu, jadi harus punya dulu cash flow-nya, dananya ada, kemudian diatur gitu ya. Kemudian pada saat pengaturan itu sudah mulai gitu ya, diprioritaskan ada sih dana darurat gitu. Nah kalau ditanya berapa persen gitu ya dana darurat yang harus kita sisihkan. Nah ini ada macam-macamnya Mbak Enji, karena dana darurat setiap keluarga itu berbeda pastinya gitu ya. Contoh nih kalau dia masih single itu 6 kali dari pengeluaran gitu ya. Kemudian kalau untuk dia sudah dan belum punya putra-putri itu kurang lebih 9 kali dari pengeluaran. Nah, kemudian kalau dia sudah menikah dan punya putra-putri itu kurang lebih 12 kali dari pengeluaran. Nah, kalau ditanya gitu. Kalau income-nya 10 juta berarti berapa tuh? Iya ya, harus punya 120 juta dong berarti ya. Kalau punya keluarga ya. Ya, itu belum tentu lagi kalau misalnya ternyata punya tanggungan, nanggung keluarga, nanggung adik, nah itu harus lebih besar lagi gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa persennya, itu tergantung lagi dengan kita nih Mbak Enji. Kalau misalnya kita bilang, aku dana daruratnya, let's say tadi masih single, income-nya 10 juta per bulan, dana daruratnya misalnya pengeluarannya tadi 10 juta, dana daruratnya harus 60 juta gitu ya. Aku mau misalnya dalam waktu 6 bulan ini dana darurat terbentuk, ya berarti kan income-nya semua untuk dana darurat dong. Hidupnya gimana? Gitu. Iya makanya. Semuanya itu balik lagi begini Mbak Enji, balik lagi ke kita, seberapa cepat sih kita untuk mewujudkan si dana darurat tersebut gitu. Kalau misalnya Mbak Risa kan tadi butuhnya 60 juta, aku mau dalam waktu 12 tahun deh gitu. Ya udah tinggal bagi aja gitu ya. Kalau tadi kita butuhnya 60 bagi 12 berapa tuh kita dari awal gitu. Tapi jangan juga kita hanya mikirin dana darurat, tapi akhirnya jadi nggak makan, jadi nggak bisa beli skincare gitu ya, jadi nggak bisa nonton, anak ya, gitu. Itu sih jadi tergantung kitanya sih Mbak Enji gitu. Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Fitria_Suherman. Izin bertanya, alhamdulillah penghasilan masih aman di masa pandemi ini, tapi jika keadaan sudah darurat, terus kita belum punya dana darurat, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan kedua, apakah investasi emas mini bisa dijadikan dana darurat? Dana darurat. Aku baru tahu ada emas mini itu. Emas mini itu logam kecil kali ya Mbak gitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, ini sih uangnya masih everything is okay gitu ya, masih baik-baik aja. Tapi kalau misalnya COVID ini masih lama banget gitu ya, mau tidak mau ini juga mulai mengancam nih gitu ya Mbak Enji gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Yuk Mom gitu ya, kita harus lakukan namanya financial check up. Kita cek dulu keuangan kita setiap bulan itu di list, di budgeting itu keluarnya kemana aja gitu ya. Nah dari sana Mbak Enji kita akan lihat kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran yang contoh nih, kalau misalnya kan kita udah nggak kerja ke kantor gitu ya, udah nggak ada transportasi gitu ya. Kemudian kita juga udah nggak kongkow nih sama teman-teman, ada ngopi-ngopi cantik lagi nih moms gitu ya. Nah di sana kita akan lihat mana budget-budget yang sebenarnya bisa kita kurangi atau bahkan bisa kita hilangkan. Kemudian kita masukin nih Mbak ke dalam pos dana darurat atau ke dalam pos yang gitu ya saat ini agak sedikit membekak karena semua kumpul di rumah maunya makan terus gitu ya Mbak Enzi, buka tutup kulkas gitu ya. Nah kemudian karena di rumah juga semua dilakukan secara online, otomatis telekomunikasi juga jadi membengkak, internet gitu ya. Nah listrik gitu. Mbak Enji langsung tarik napas gitu ya. Itu sih Mbak, jadi kita list dulu, dari sana kita pilah-pilah gitu ya. Mana sih pengeluaran yang tidak terlalu penting, bisa kita kurangi, bahkan kita bisa hilangkan. Kemudian bisa kita alokasikan ke dana darurat atau ke dana-dana yang saat ini memang posnya harus lebih besar. Seperti itu Mbak Enji. Oke, jadi kalau di masa darurat seperti sekarang ini, apalagi buat moms yang ya tadi seperti ceritanya masih memiliki penghasilan, alhamdulillah, tetap bisa ya kita menyiapkan dana darurat ya. Tetap bisa kita mengalokasikan atau tetap bisa lah isi dan pos dana darurat ini sendiri ya. Karena kan kayak tadi Mbak Rita bilang ya bahwa ada beberapa pos yang akhirnya jadi hilang. Kayak misalnya karena kita lebih sering lebih banyak di rumah aja, jujur pasti bensin
kan biayanya jadi jauh Nggak ada. berkurang. Udah nggak, apalagi udah nggak ada lagi tuh biaya tol juga, ya kan itu kan sebenarnya Ya, betul. lumayan ya menyita kantong kita ya kan. Nah ini Betul, bisa dari setuju, Mbak. dana-dana itu bisa kita alokasikan juga ya Mbak ya. Ya, bisa banget, bisa banget. Apalagi kalau misalnya kita perempuan nih Mbak, yang biasanya suka shopping-shopping gitu ya. Hari gini Ya. kan udah nggak bisa shopping lagi ya, gitu. Terus make up juga kan nggak tiap hari make up ya. Benar sih. Iya sih benar juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ocha_Zain. Saya baru di PHK nih, Moms. Nah, anak aku baru 1 tahun, Moms. Cara mengelola popok dan susu jadi gimana ya? Nah, sedangkan dana yang sudah saya siapkan untuk renovasi rumah terpaksa deh dipakai dulu. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya juga sebuah dilema gitu ya. Tapi aku mau jawab pertanyaan yang tadi Mbak Enji yang kedua. Oh, yang kedua belum, disiapkan ya, tadi gitu ya. Oke. Nah, buat para moms kan selalu tanya Mbak Rista gitu ya atau Mbak Enji gitu ya. Dana darurat itu sebenarnya disimpannya di mana sih gitu ya? Dialokasikannya kemana? Iya. Nah, jadi yang paling mudah ingat aja kata-kata ALIM, ALIM gitu ya Mbak Enji ya. A-nya adalah aman, liquid, dan mudah dicairkan. Oke. Berarti tidak disarankan untuk emas, berarti boleh juga dong sebenarnya. Boleh ya. Jadi ALIM, aman, liquid, dan mudah dicairkan. Karena tadi yang namanya kondisi darurat itu kita nggak tahu datangnya kapan Mbak Enji. Bisa hari ini gitu ya, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan gitu. Tapi kan kita juga berharap nih, namanya manusia kepengen kalau kita menyisihkan siapa tahu nih uangnya bisa berkembang gitu ya. Nah, jadi bisa dimasukkan tabungan, kemudian dalam deposito gitu ya, kemudian bisa juga dalam logam mulia atau bisa juga ke dalam reksadana pasar uang Mbak Enji. Jadi naruhnya itu di beberapa tempat gitu. Oke, dan balik lagi untuk kita menempatkan dana darurat tadi kan harus aman, liquid, dan mudah dicairkan. Berarti juga harus mungkin juga kita ingatkan adalah harus juga tidak ada salahnya, bukan harus, tidak ada salahnya kita menempatkan di dalam beberapa keranjang ya, Mbak Rista ya. Betul, setuju Mbak Enji gitu. Oke. Nah, tadi pertanyaan pertanyaannya tadi Mbak, yang tadi kalau misalnya rumah gitu ya, Mbak Riz gitu ya, aku masih kecil, ada pampers dan susu gitu ya. Kemudian income juga sudah mulai berkurang. Nah, aku juga lagi membangun renovasi rumah. Oke, moms, wanita itu biasanya multi talenta, betul ya Mbak Enji ya? Iya. Oke, nah kita harus lihat peluang-peluang usaha apa nih moms yang sebenarnya bisa kita lakukan dari rumah untuk nambah keuangan rumah tangga tadi gitu. Contoh tadi misalnya Mbak Rista, aku popok misalnya untuk anak kan biasanya popok itu kurang lebih 300 sampai 500 gitu ya sebulan. Plus susu misalnya 1 juta gitu. Nah, bagaimana kita melihat peluang yang bisa kita lakukan dari rumah gitu ya untuk mendapatkan income 1 juta setiap bulannya. Jadi tidak mengganggu pos-pos pengeluaran yang lainnya Mbak Enji. Gitu sih. Betul sekali. Sebenarnya sekarang banyak juga kalau kita lihat di masa pandemi ini usaha-usaha baru UMKM yang muncul, yang mungkin entah dari masak di rumah sendiri atau mungkin usaha apa kayak sekarang kan juga banyak ya orang jadinya mengembangbiakan yang tadinya udah lama suka bercocok tanam, dia jadi bisa mengembangbiakan sendiri dan sekarang mungkin banyak karena lagi laris mulai dijualin atau menjadi reseller gitu kan ya, itu juga bisa ya. Betul. Banyak yang bisa dilakukan. Selanjutnya Mbak. Karena biasanya ini Mbak Enji ketika kita dalam kondisi kritis atau darurat, biasanya kreativitas kita itu muncul loh Mbak Enji gitu. Karena mau nggak mau kita harus bertani. Iya benar. Oke, kita lanjut lagi baca pertanyaan yang berikutnya dari Eugene Ahelsa. Mbak Rista, dengan kondisi saat ini bagaimana ya Mbak kita tetap bisa secara rajin dan termotivasi untuk memiliki dana darurat tanpa harus punya alasan quote unquote darurat menggunakan dana di pos ini? Kadang-kadang quote unquote emak-emak gitu ya, para moms gitu ya, Mbak darurat mall baru buka, ada buy one get one. Betul banget.
yang buat memotivasi kita gini, moms, Mm-mm. satu, pada saat kita kondisi keuangan kita darurat, pada saat kita Ya, ya, membutuhkan ya. bantuan, ada yang akan membantu kita, ada juga kelompok yang tidak akan membantu kita. Tapi bayangkan kalau pada saat kita lagi kondisi darurat dan benar-benar butuh gitu ya, tidak semua orang akan membantu kita. Jadi jadikan itu motivasi, jangan sampai gitu ya kita menyusahkan hidup menyusahkan orang lain gitu ya, atau kita menggantungkan hidup kepada orang lain. Gitu sih Mbak Enji gitu. Karena rasanya pada saat kita mengutang itu kalau nggak dikasih rasanya kan ngenes ya, ih ngutang kayak gitu aja nggak dikasih pelit banget gitu. Betul sih, betul sih. Itu Nah, benar mungkin yang gitu. kita juga harus tahu berikutnya sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi, biasanya di mana, tadi sudah dikasih tahu ya, kapan dana darurat Ya, terbilang cukup atau kita boleh berhenti? Seperti tadi patokan bahwa kalau single 6 kali benar. dari pengeluaran, tapi untuk mungkin sebagian besar dari moms yang menyaksikan berarti paling enggak 12 kali atau 12 bulan atau 1 tahun ya. Betul, Oke, betul Mbak Enji, oke, betul banget oke. gitu. Nah, bagaimana kalau nggak punya dana darurat di masa pandemi ini? Kalau nggak punya dana darurat di masa pandemi ini, yang alias gitu ya, darurat dananya. Kemudian aku juga nggak tahu nih Mbak Enji ke depannya aku hidupnya gimana nih. Ayo Mom Yes. cepet-cepet bangun-bangun, bangkit gitu ya. Di luar sana tadi aku sudah announce juga sama Mbak Enji bahwa banyak banget peluang yang bisa kita lakukan untuk kita nambah income gitu ya. Kita tos dulu. Saat ini yang susah bukan para moms aja, hampir semua orang itu mengalami namanya kesusahan Mbak Enji gitu ya. Cuman tetap ada kesusahan gini kalau kita fokus pada fokus sama masalah yang ada kita berkeluh kesah, tapi kalau kita fokus sama solusi yang ada jalan keluar yang muncul Mbak gitu. Ya sih, betul sekali. Berikutnya pertanyaan dari Misbah Munir. Bagaimana mengelola dana darurat untuk pasangan yang baru saja menikah dan sedang mempersiapkan juga kelahiran anak pertama? Wah, cakep deh pertanyaannya ya. Pertanyaannya ya gitu. Bagaimana aku baru married nih, Riz gitu ya. Kemudian aku juga mau punya anak gitu ya, mau punya putra putri gitu. Kemudian ini kondisinya lagi begini. Bagaimana caranya? Yuk ngomongin tentang keuangan rumah tangga sudah pasti yang Mbak Enji, karena kita adalah satu tim duduk bareng dengan istri gitu ya. Betul. Di-budgeting lagi dari awal, dibicarakan ini keuangannya, income-nya dari mana, kemudian pengeluarannya mau kemana aja gitu ya. Nah kemudian karena memang saat ini ada dua kan kemungkinannya gitu ya, dengan kondisi melahirkan ada si COVID-19 ini juga kan worry-nya jadi 2-3 kali lipat ya Mbak Enji gitu kan. Dan kalau nggak salah biaya dana melahirkan sekarang juga agak lebih sedikit lebih tinggi sedikit ya, karena kan kita tahu bahwa biaya APD itu juga dibebankan kepada yang akan melahirkan. Betul begitu kan ya Mbak ya? Betul banget Mbak Enji. Jadi sudah pasti tadi pengeluaran, tanya lagi sama diri sendiri gitu ya. Kita juga harus aware gitu ya. Saat ini kita harus istilahnya menyimpan dana itu lebih erat gitu ya Mbak Enji ya. Hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan itu jangan dulu dikeluarkan gitu. Jadi balik lagi semuanya adalah yuk ngomong dulu dengan pasangan, kita bikin sistem budgetingnya bareng-bareng, kemudian dari sana mulai dipisahkan dari awal sebagai prioritas ada di dana daruratnya. Tapi jangan lupa juga karena kita juga kan nanti ini mau melahirkan nih dalam waktu dekat gitu ya Mbak Enji. Gitu. Dan jangan lupa juga pokoknya kalau misalnya masih income yang terbatas, lihat-lihat peluang deh gitu. Saat ini banyak banget peluang usaha yang kita lakukan tanpa modal pastinya loh Mbak Enji. Saya jadi ingin bertanya nih buat mungkin ada dari moms yang mau melahirkan tadi ya, kalau semisalnya ini dalam kondisi mungkin ya kalaupun tidak di PHK, tapi kan kita tahu beberapa perusahaan memberlakukan pemotongan atau pengurangan pendapatan atau gaji. Nah ini kalau misalnya di saat kayak ada masa ya mau melahirkan atau mungkin anak masuk sekolah, mengingat apa ya tadi ya penghasilan juga berkurang, bolehkah kita menggunakan dana darurat? Oke, pertanyaannya, bolehkah kita menggunakan dana darurat? Selagi dana daruratnya itu ada, maka boleh dipergunakan. Karena memang kondisinya sangat-sangat darurat, Mbak Enji, gitu ya. Jangan juga dana darurat kita nggak pakai, tapi kita berhutang dengan orang. Lebih baik nggak usah, gitu ya. Jadi gunakan aja dana daruratnya. Terus kalau misalnya dana darurat ada,
kita cek dulu ada nggak aset-aset kita yang bisa kita likuidkan saat ini daripada kita berhutang ya Mbak Enji gitu. Udah melahirkan gitu ya, butuh ketenangan, tiba-tiba kita harus memikirkan untuk bayar hutangnya gitu. Jadi lebih baik kita lihat dulu aset-aset kita, kalau ada yang bisa kita likuidkan, maka ya itu tadi untuk biaya melahirkan tadi. Gitu sih Mbak Enji. Nah ini menarik nih, aset apa nih yang bisa mungkin kita jadikan dilikuidkan atau mungkin bisa kita jadikan sebagai dana darurat? Oke, aset apa yang tadi contoh gini, kehilangan pekerjaan gitu ya, kemudian kedepannya juga kayaknya ini udah nggak cukup nih Riz gitu ya, kemudian aku juga nggak punya dana darurat, yuk moms gitu ya, kita cek dulu deh, duduk bareng lagi dengan suami, cek dulu, kita biasanya kan kalau perempuan itu punya perhiasan gitu ya Mbak Enji ya gitu, ya karena mau nggak mau deh ya gitu, kita kan harus bertahan hidup gitu ya, daripada kita ngutang gitu ya, ngutang kan tetap harus dibayar gitu ya. Jadi ada aset-aset kita yang bisa kita buat untuk liquid gitu. Jadi kita cek aset-aset apa yang bisa dicairkan. Oke, untuk mobil atau mungkin kendaraan bermotor nih, bisa mobil, bisa motor. Apakah itu juga kita bisa jadikan aset yang kita bisa jadikan dana darurat? Oke, kalau aset mobil gini, Riz, kalau misalnya kita nggak punya dana darurat, aset mobil bisa kita jual nggak? Balik lagi plus dan minusnya Mbak Enji gitu ya, kita mesti lihat kalau mobil ini nanti kita gimana gitu ya. Kemudian kalau mobil ini tidak dijual gitu, nanti bagaimana ke depannya juga. Jadi memang harus dipikirkan dulu plus dan minusnya gitu ya. Kalau misalnya bisa dijual tapi nanti lebih murah lagi, jadi kan kita juga nggak berpikir bahwa oh nanti kalau nggak ada kendaraan kita nanti bisa naik yang kendaraan online segala macam, kan otomatis budgetnya juga lebih besar gitu nanti. Iya betul gitu. sih. Jadi butuh plus dan minusnya Mbak. Oke, itu yang harus diperhitungkan juga ya. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Zain Diandra _. Hal apa yang harus dihindari agar pengeluaran keluarga dapat tetap terkendali? Ini bagaimana mengatur keuangan keluarga di masa pandemi ini dengan kebutuhan supaya kebutuhannya tetap bisa terpenuhi. Oke, sebenarnya dari tadi kita udah bahas dari awal gitu ya Mbak Enji ya gitu. Jadi dari awal, tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang lagi karena biar para moms ini makin hebat ngatur keuangannya ya Mbak Enji ya. Gitu. Kita lakukan adalah tadi ya moms gitu ya. Kita lihat lagi pengeluaran mana yang tidak terlalu penting gitu ya. Yang tidak terlalu penting yang sebenarnya bisa kita alihkan ke tempat yang lain gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Ya, kemudian apalagi yang mesti kita lakukan gitu ya. Tadi kita sistem budgeting berdasarkan skala prioritas pastinya Mbak Enji, wajib, butuh dan ingin. Ya, harus yang wajib-wajib dulu gitu ya, yang mesti kita utamakan, kemudian yang kebutuhan, maka yang keinginannya nanti-nanti dulu deh gitu. Betul sekali. Ini pertanyaan menarik nih dari Nurul.Ratna. Dana kado nikah, kado jenguk orang sakit, kado teman lahiran. Apakah kita boleh menggunakan dana darurat? Wah, jawabannya pasti tidak. Ya kan? Oke, baik. Kalau misalnya teman melahirkan segala, sebenarnya gini, pada saat kita melakukan sistem budgeting Mbak Enji, sistem budgeting di awal, sebenarnya harus kita sudah buat gitu ya, ada istilahnya kayak charity untuk hiburan, dana untuk misalnya bersosialisasi. Nah itu tuh sebenarnya harus kita budgetin gitu. Nah bagaimana membudgetannya, kita lihat gitu ya, berapa sering sih kita kondangan gitu ya. Jadi berikannya kepada orang tuh angkanya di angka berapa gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Tapi kan dalam setiap bulan belum tentu kita keluar, nggak apa-apa, dikumpulin aja dulu gitu. Oke, nah berarti dana darurat itu digunakan untuk apa? Dalam artian yang masuk kategori masa darurat untuk bisa menggunakan dana darurat adalah Oke, kategori dana darurat itu bisa kita gunakan adalah satu contoh gitu ya. Saat ini dengan ada si COVID-19, income kita berkurang gitu ya Mbak Enji. Ada yang berkurang 25, ada yang berkurang 50%, bahkan ada yang hilang 100% karena kena PHK gitu ya. Bisa digunakan nggak dana daruratnya? Bisa banget. Tapi jangan lupa ketika nanti sudah digunakan, yuk nanti diisi lagi ya gitu. Jangan sampai bocor gitu ya. Nah kemudian kondisi apa lagi? Kondisi contoh kalau misalnya kita terkena penyakit atau sakit gitu Mbak Enji, harus dirawat. Kita nggak punya perlindungan apapun gitu ya, mau nggak mau dana darurat ini bisa keluar gitu ya. Nah kemudian apalagi nih contoh misalnya, oh kita lagi nyetir gitu ya, tiba-tiba mobil ditabrak orang segala macem gitu ya. Nah itu juga dana darurat bisa keluar Mbak Enji gitu. Jadi benar-benar yang kondisinya unpredictable, kejadian gitu, dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar.
Ya, gitu, ya. Mbak Angie. Nah, dalam masa sekarang nih, di saat mungkin moms tuh harus apa ya, ada yang udah menyiapkan dana darurat, sudah mulai masukin nih ya, karena mungkin punya target dalam berapa lama harus terkumpul dana darurat karena sudah berkeluarga. Berarti tadi seperti disampaikan Mbak Risa adalah 12 kali pengeluaran bulanan kita. Dari pengeluaran bulanan kita. Nah, kalau misalnya saat ini kita harus ada yang di stop nih, ya kan? Mungkin juga bagi para moms ada yang sudah menyiapkan dana darurat, ada yang sudah menyiapkan dana pensiun, ya kan? Dana pendidikan, ya kan? Itu kan pasti top 3-nya kan ya, Mbak Risa ya. Dana darurat, ya, dana pendidikan anak, sama dana pensiun. Mana yang pada masa darurat sekarang ini boleh di pause dulu? Mungkin nggak di stop. Bukan kita berhentikan sama sekali ya. Di pause dulu nih. Dari 3. Oke. Dari 3 tujuan tadi, dana pendidikan anak, dana pensiun, sama dana apa tadi Mbak? Dana darurat. Dana darurat, oke. Mana ketiga ini yang harus kita pause? Kita harus pilih yang mana? Ini kayak milih jodoh ya Mbak Enji gitu. Iya. Ya tapi kan kadang-kadang mungkin ada kita dihadapkan pada permasalahan di mana ini harus ada salah satu yang di pause dulu gitu kan. Oke, nah jadi gini, di kondisi saat ini kan ada 2 kelompok nih Mbak Enji. Ada satu kelompok yang keuangannya everything is okay, tidak bermasalah meskipun ada si COVID-19 gitu ya. Nah, kalau dengan kondisi yang kelompok 1, maka karena memang keuangannya tidak bermasalah dan sudah melakukan sistem budgeting dari awal gitu ya, maka tetap aja gitu. Ketiga-tiganya silahkan gitu ya, tapi dengan catatan maksudnya sudah dilakukan sistem budgetingnya gitu. Nah kemudian di kelompok yang kedua nih Mbak Enji, kalau misalnya saat ini gitu ya, income-nya juga berkurang, kemudian juga terbatas dan belum pernah melakukan sistem budgeting sama sekali. Kalau disuruh memilih 3 ini, mana dulu yang di pause gitu ya? Ingat, kita ini ada kebutuhan yang saat ini kita kedepannya harus prediksi gitu ya. Si COVID ini kita nggak tahu. Jadi mana yang lebih penting? Dana darurat saat ini penting sekali Mbak Enji gitu ya. Kemudian dana pensiun bisa kita pause nggak? Oke, boleh deh kita pause dulu saat ini gitu ya, karena kan mungkin pensiunnya tergantung usia ya. Kalau saat ini usianya misalnya masih 40, berarti kan pensiun di 55, 56 masih ada 20 tahun ke depan gitu ya. Kan kita berharap COVID ini cepat berlalu ya Mbak Enji gitu ya. Amin. Tegar gitu. Kalau misalnya 1 tahun ke depan ini kita bisa selesai, berarti kan next setelah selesai nanti bisa dilanjutkan lagi saat kondisi keuangan kita sudah normal kembali. Jadi nanti bisa saving lagi gitu ya, investasi lagi untuk mempersiapkan di dana pensiun tadi gitu ya. Kemudian dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak kan sekarang masih terus berjalan nih Mbak pendidikannya. Betul. Jadi kalau misalnya kita stop, nanti gimana dong bayarnya gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau antara 3 itu karena pensiun dulu udah di pause gitu ya, tapi kalau ada dananya lanjut. Oke, baik, Barista. Berarti ini mungkin kita akan tutup obrolan kita tadi, beberapa pertanyaan yang masuk sudah kita bacakan. Mungkin kita tutup obrolan kita hari ini dengan tips dari Mbak Rista. Apa yang bisa dilakukan atau cara moms bisa tetap dana daruratnya tuh nggak di pause di saat atau di masa darurat seperti ini. Jadi tetap menyiapkan atau tetap bisa mengisi pos dana darurat di masa darurat ini. Oke, baik. Nah, kalau tadi Mbak Enji, para moms gitu ya, kita tadi ada 2 kelompok, baik yang keuangannya masih utuh maupun keuangannya sudah berkurang. Apapun kondisinya, kita harus tetap bersyukur gitu ya, karena dengan bersyukur kita masih diberi rasa kesehatan gitu ya Mbak Enji. Maka kalau kita sehat, kita bisa masih mencari income-nya gitu ya, income-nya masih bisa datang gitu ya. Amin, benar. Betul. Ya? Setuju. Ya. Dulu. Gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena memang tadi kondisi ini adalah darurat dan kita juga tidak bisa memprediksi ini selesainya kapan. Maka yuk dengan ada si COVID-19 ini sebenarnya memberikan pembelajaran buat kita bahwa penting banget untuk kita melakukan perencanaan keuangan. Bukan hanya bagaimana mencari uang, tapi kita juga harus melakukan bagaimana mengelolanya, bagaimana menjaganya, dan bagaimana menduplikasi income ini jadi income 1, 2, dan 3 gitu ya Mbak Enji gitu. Karena kalau kata Dilan, nahan rindu itu berat Mbak Enji. Kalau kata kita perencanaan keuangan gitu ya, bertahan dengan satu sumber pendapatan luar biasa beratnya Mbak Enji saat ini. Itu lebih berat daripada rindu, ya kan? Iya, jadi makanya penting banget untuk kita melakukan perencanaan keuangan, di mana di situ kita bikin budgetingnya berdasarkan wajib, butuh, dan ingin, berdasarkan skala prioritas karena kita punya tujuan-tujuan keuangan, dan mesti kita sadarin kenapa kita harus melakukan perencanaan keuangan, karena kita tidak tahu resiko kehidupan itu bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun Mbak, gitu ya. Nah kemudian moms gitu ya, yuk
saatnya para wanita, para moms untuk melek finansial gitu ya. Kenapa? Karena keluarga yang sejahtera itu berawal dari ibu yang bijak pastinya Mbak Enji. Betul, betul sekali. Itu harus kita ingat selalu ya. Dan juga tentunya ini jadi sebenarnya bisa dijadiin pembelajaran buat kita semua di sini. Masa pandemi ini kan mungkin gak pernah terbayang sama kita, nggak pernah ya. Kita membayangkan kita akan masuk di mana mungkin kita sering mendengar ada masa resesi di suatu wilayah atau di suatu negara ya kan, krisis ekonomi. Ini kan sekarang nih kita mengalami di mana dunia ini nih, ya kan, mengalami masa pandemi di mana akhirnya banyak orang jadi kehilangan penghasilan, kesehatannya juga terganggu, yang akhirnya tidak bisa cari penghasilan lagi, ya kan. Ini benar-benar berat sekali tentunya buat kita semua. Mari kita jadikan pembelajaran, masa pandemi ini bukan tidak mungkin akan kita alami lagi, mungkin dengan beda versi lah ya, bisa jadi ya. Setuju. Ya kan, betul. Jadi kita memang harus selalu menyiapkan dana darurat. Ya nggak sih Mbak? Betul. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Rista? Pokoknya moms jangan sedih, jangan berkeluh kesah, kita berjabat tangan, kita tos dulu bahwa Anda tidak sendirian, kita semua juga merasakannya. Jadi ayo bangun, karena manusia itu adalah orang ciptaan Tuhan yang paling mudah beradaptasi pastinya. Itu aja sih Mbak Enji, ayo semangat para moms. Semangat ya, terima kasih banyak Mbak Rista atas sharingnya. Ini tentunya sangat bermanfaat buat para moms. Ya, dan juga ini bisa menjadi ilmu tambahan buat kita. Jaga kesehatan selalu ya Mbak Risa ya. Bye. Thank you moms. Terima kasih juga tentunya untuk moms yang sudah menyaksikan live Instagram kita hari ini. Satu pembelajaran lagi kita dapatkan dari kejadian ini, dan tentunya kita sudah mendapatkan ilmu juga dari Mbak Risa ya. Sekali lagi terima kasih tentunya. Tadi kita sudah mendengarkan ilmu dari Mbak Rista Zwestika Reni SOS AWP-CFP, Financial Planner dari Financialku. Buat moms yang tadi ketinggalan, nanti bisa menyaksikan live Instagram kita di Instagram atau di IG TV Mother and Baby Indonesia. Bisa dicatat lagi, bisa didengar ulang, bisa dijadikan ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menikmati akhir pekan Anda, moms. Selamat berkumpul bersama keluarga. Kita stay at home aja, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.